Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih tetap di channel Hidayah dan Hikmah yang membahas tentang kajian-kajian Islam dan kajian Al-Quran dan sejarah para nabi. Untuk menambah keimanan kita, video kali ini perumpamaan Nabi Muhammad SAW dengan para nabi terdahulu. Saudara-saudara yang seiman dan seakidah, mari kita selalu mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat dan kedamaian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku seperti seseorang yang membangun suatu rumah lalu dia membaguskannya dan memperindahnya. Kecuali tempat satu labinah, semacam batu bata, yang berada di pojok rumah tersebut, lalu manusia mengelilinginya dan mereka terkagum-kagum dengannya sambil berkata, 'Alangkah baiknya jika labinah ini diletakkan di tempatnya.' Beliau bersabda, 'Maka akulah labinah itu dan aku adalah penutup para nabi.'" Begitulah Nabi Muhammad SAW mengibaratkan posisi dirinya dengan para nabi sebelumnya. Menariknya, beliau tidak mengaku sebagai dinding depan, atap, pintu, atau bagian penting dan terlihat lainnya dalam perumpamaan tadi. Karena kerendahan hatinya, Nabi Muhammad SAW mengibaratkan dirinya seperti ubin di satu sudut dalam satu bangunan rumah. Nabi Muhammad tidak membawa ajaran baru. Ajaran yang dibawa Nabi adalah sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran tauhid yang pernah didakwakan para nabi dan rasul terdahulu. Sehingga ajaran para nabi terdahulu dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad saling terkait dan tersambung. Selain mengibaratkan dengan satu bangunan rumah, Nabi Muhammad juga memiliki beberapa pandangan terhadap para nabi dan rasul sebelumnya. Pertama, tidak membeda-bedakan antar para nabi. Nabi Muhammad tidak pernah membanding-bandingkan dirinya dengan nabi sebelumnya. Beliau juga mengingatkan agar umatnya tidak melakukan hal itu, termasuk melebihkan Nabi Muhammad atas nabi lainnya. Ada satu kisah terkait hal ini. Satu hari terjadi perselisihan antara seorang Ansor dan seorang Yahudi. Cerita bermula ketika seorang Yahudi sedang menawarkan barang dagangannya, namun ia direspons dengan sesuatu yang dibencinya. Yahudi tersebut langsung merespons dengan mengagungkan Nabi Musa alaihi salam di atas semua manusia. Seorang Ansor tidak sepakat dengan apa yang dikatakan Yahudi tersebut. Ia kemudian menamparkan wajah Yahudi tersebut dan mengatakan, "Engkau mengatakan, demi zat yang telah memilih Musa atas semua manusia, sedangkan ada Nabi Muhammad di antara kita." Yahudi itu melaporkan insiden tersebut kepada Nabi Muhammad. Setelah mengetahui duduk perkara, merujuk Rasulullah teladan untuk semesta alam. Nabi membela si Yahudi dan memarahi sahabat Ansor tersebut. Setelah itu, Nabi bersabda agar tidak membanding-bandingkan dirinya dengan para nabi sebelumnya. Mengingat tugas mereka sama, yaitu menyeru kepada umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tauhid. Kedua, para nabi adalah saudara seayah. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa para nabi yang diutus Allah adalah saudara seayah, sementara ibu mereka berbeda-beda. Karena kalau dirunut nasabnya, maka para nabi itu akan ketemu pada jalur Nabi Ibrahim, sebagai para nabi, bahkan hingga Nabi Adam alaihi salam. Di samping satu keluarga besar, Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa para nabi membawa agama yang sama, yakni tauhid. Para nabi adalah saudara seayah dan ibu-ibu mereka berbeda-beda, sedangkan agama mereka adalah satu, kata Nabi dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, mengagungkan para nabi sebelumnya. Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya untuk menghormati dan mencintai para nabi sebelumnya, termasuk kepada para pengikutnya yang teguh dalam agama mereka. Bahkan, Nabi Muhammad mengaku kalau umat Islam sebagai orang yang paling berhak atas para nabi sebelumnya seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Daripada umatnya sendiri, hal itu terlihat ketika Nabi Muhammad mendapati umat Yahudi berpuasa Asyura, 10 Muharram,
sebagai rasa syukur atas penyelamatan Allah terhadap Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh-musuhnya. Kalau begitu, kita, umat Islam, sangat patut mengikuti jejak Nabi Musa alaihi salam, kata Nabi kepada umat Yahudi. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada hari Asyura. Agar tidak menyamai syariat umat Yahudi, Nabi Muhammad juga memerintahkan untuk berpuasa pada tanggal 9, hari Taswa, dan 11 Muharram. Begitulah pandangan Nabi Muhammad terhadap para nabi sebelumnya. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sepatutnya mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Menghormati, memuliakan, mengagungkan, dan tidak membanding-bandingkan antar satu nabi dengan nabi lainnya. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga kita mendapat hikmah, pelajaran dari hadis tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.